Dijual ayah tiri pada Om CEO. Bab 031 27. Mendengar ucapan Aryo, Bu Kartika seketika marah. Dengan nada tinggi, ia berkata, "Kamu gila, Aryo. Kamu mau bikin nenekmu kena serangan jantung dan masuk rumah sakit lagi." Aryo menatap ibunya dengan tenang, meskipun wajahnya tegang. "Aku tahu apa yang aku lakukan, Bu. Aku tidak mungkin berniat mencelakakan nenek," balasnya. Namun, Bu Kartika tak bisa menahan emosinya. "Tidak. Ibu tidak setuju. Ibu tidak mau kalau sampai nenekmu sakit lagi gara-gara mendengar kalau cucu kesayangannya menikah dengan seorang pelacur," serunya dengan penuh amarah. Aryo mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menahan perasaannya. "Aku yang akan tanggung jawab atas semua tindakanku. Aku akan pastikan nenek tidak akan sakit lagi," katanya tegas. Namun, sikap keras kepala Aryo semakin memancing kemarahan Bu Kartika. Dengan nada penuh kekecewaan, ia berkata, "Terserah kamu mau melakukan apa, Aryo. Ibu tidak peduli lagi. Tapi ingat, kalau sampai terjadi sesuatu pada nenekmu, kamu yang akan disalahkan." Setelah berkata demikian, Bu Kartika melangkah pergi meninggalkan villa itu. Rasa marahnya masih terlihat jelas. Aryo tampak menyandarkan kepalanya di sofa. Dengan tangan kanan, ia memijat keningnya pelan, seolah tengah memikirkan sesuatu yang berat. Di sebelahnya, Dewi duduk dengan raut wajah penuh keraguan. "Mas, apa kamu serius mau mengenalkanku pada nenekmu?" tanya Dewi lirih, suaranya mengandung kekhawatiran. Aryo menoleh, menatap Dewi dengan sorot mata tegas. "Iya, Dewi. Aku akan mengenalkanmu pada nenekku. Jadi, siapkan mentalmu," jawab Aryo mantap. Dewi tampak ragu, bibirnya sedikit gemetar saat ia berkata, "Tapi, Mas, bagaimana kalau yang dikatakan ibumu tadi benar? Bagaimana kalau nenekmu malah kaget dan marah saat tahu kamu menikahiku? Bagaimana kalau nenekmu sampai sakit lagi dan masuk rumah sakit? Aku takut. Aku takut kalau nantinya kamu yang akan disalahkan oleh keluargamu." Aryo mengulurkan tangannya, menggenggam erat telapak tangan Dewi. Tatapannya lembut namun penuh keya Dewi. "Jangan pikirkan itu, Dewi. Itu urusanku. Yang terpenting, kamu jaga kesehatanmu dan siapkan mental untuk bertemu dengan keluargaku," ujar Aryo dengan nada menenangkan. Dewi hanya bisa mengangguk pelan. Meski hatinya masih diliputi rasa cemas, ia memilih untuk percaya pada Aryo. Dalam diam, ia berharap Aryo benar-benar bisa menangani semua ini dengan baik. Malamnya, Dewi gelisah dan tidak bisa memejamkan matanya. Berulang kali ia membolak-balik tubuhnya di tempat tidur, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia membayangkan bagaimana pertemuannya dengan 28 keluarga Aryo esok hari. Bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Bagaimana jika mereka menentang pernikahannya dengan Aryo? Dan bagaimana nasib anaknya nanti jika keluarga Aryo menolak untuk menerima mereka? Semua ketakutan itu berputar tanpa henti di benaknya. Di sisi lain, Aryo yang sudah lebih dahulu terlelap mulai terganggu. Merasakan Dewi yang terus bergerak gelisah, ia membuka matanya perlahan dan menoleh. "Kenapa belum tidur, Dewi?" tanya Aryo dengan suara serak karena baru terbangun. Dewi menghela napas pelan. "Aku belum bisa tidur, Mas," jawabnya jujur. Aryo kemudian merapatkan pelukannya pada tubuh Dewi, mencoba memberikan rasa nyaman. "Kamu memikirkan pertemuan besok dengan keluargaku?" tanyanya lembut,
menebak isi pikiran Dewi. Dewi mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku takut. Bagaimana kalau mereka tidak menerimaku? Bagaimana kalau mereka juga menolak anak yang ada dalam kandunganku? Ucapnya lirih, suaranya bergetar menahan kekhawatiran. Aryo menarik napas dalam, lalu menatap Dewi dengan penuh keyadewi. Jangan dipikirkan, Dewi. Aku yakin mereka akan menerimamu. Tapi, seandainya keluargaku menolak kehadiranmu, aku tidak peduli. Aku akan tetap mempertahankanmu dan anak kita. Aku tidak akan pernah melepaskan kalian, apapun yang terjadi, kata Aryo tegas, membuat Dewi merasa sedikit tenang. Aryo kemudian mengusap lembut kepala Dewi. Sekarang tidurlah. Ini sudah malam, aku tidak mau kamu sakit hanya karena memikirkan hal yang tidak penting, tambahnya dengan nada penuh kasih. Dewi mengangguk kecil, lalu memeluk Aryo lebih erat, mencari kenyamanan di dadanya. Ia mencoba menenangkan pikirannya dan perlahan memejamkan mata, berusaha untuk tidur di pelukan Aryo yang hangat dan menenangkan. Sesuai dengan rencananya, hari ini Aryo membawa Dewi ke rumah keluarganya untuk mengenalkannya, terutama pada neneknya, Nenek Lasmi. Sesampainya di sana, Aryo meminta Dewi untuk menunggu di dalam mobil terlebih dahulu. Ia ingin menemui neneknya lebih dulu untuk memberitahu tentang kedatangan Dewi, agar neneknya tidak terlalu terkejut. Dewi mengangguk setuju dan tetap berada di dalam mobil bersama Pak Danang, sopir Aryo. Sementara itu, Aryo melangkahkan kakinya dengan mantap menuju pintu utama rumah keluarganya. Ketika pintu dibuka oleh seorang pembantu, Aryo langsung bertanya, "Di mana nenek?" Pembantu itu menjawab dengan sopan, "Nyonya Lasmi ada di taman belakang, Tuan." Aryo mengangguk singkat sebagai tanda terima kasih, lalu melangkah menuju taman belakang, tempat di mana neneknya biasanya menghabiskan waktu di pagi hari. Sesekali, ia menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk menerima apapun yang akan segera terjadi. Saat Aryo melangkah masuk ke taman belakang dan menemukan Nenek Lasmi sedang duduk menikmati teh hangat, ditemani oleh perawat yang selalu menjaganya. Ia tampak tenang di bawah rindangnya pohon, namun tetap memperhatikan sekelilingnya. "Nenek," panggil Aryo lembut sambil mendekat. Mendengar suara Aryo, Nenek Lasmi sedikit terkejut, dia langsung menoleh dan tersenyum, "Tumben kamu datang ke sini, Aryo. Nenek kira kamu sudah lupa sama nenek. Dari hari terakhir nenek pulang dari rumah sakit. 29. Sampai sekarang, baru hari ini kamu menjenguk nenek," ujarnya dengan nada menyindir, tapi tidak menyembunyikan rasa senangnya. Aryo tersenyum, lalu duduk di sebelah neneknya. Ia meraih tangan neneknya, menciumnya penuh hormat, kemudian mencium pipinya. "Maafkan Aryo, Nek. Kerjaanku banyak sekali. Aku sangat sibuk sampai belum sempat menjenguk nenek," ucap Aryo. "Bagaimana kondisi nenek sekarang? Sudah sehat?" tanyanya dengan perhatian. Nenek Lasmi tersenyum lembut dan menepuk tangan Aryo. "Tidak usah khawatir, Aryo. Nenek baik-baik saja," jawabnya. Kemudian ia memiringkan kepala, menatap Aryo penuh rasa ingin tahu. "Tapi ada apa? Tumben pagi-pagi begini kamu kesini?" tanyanya. Aryo terdiam sejenak, mengatur napas sebelum berbicara. "Nek, ada hal yang ingin aku sampaikan. Tapi Aryo mohon, nenek jangan kaget, ya," ucapnya hati-hati. Nenek Lasmi mengangkat alis, sedikit terkejut namun penasaran. "Apa yang ingin kamu sampaikan, Aryo?" tanyanya, matanya menatap cucunya dengan penuh perhatian. "Nek," Aryo menarik napas panjang. "Aryo ingin mengenalkan seseorang pada nenek," katanya pelan. "Seseorang? Siapa?" tanya Nenek Lasmi, rasa penasarannya makin besar. Namun sebelum menjawab, Aryo mengajukan pertanyaan lain.
Tapi sebelumnya, Aryo ingin bertanya pada nenek. Apa nenek benar-benar menginginkan seorang cicit dari Aryo? Tanyanya hati-hati. Mendengar itu, wajah nenek Lasmi langsung cerah. Tentu saja, Aryo. Dari dulu nenek selalu ingin seorang cicit yang cantik atau tampan, yang mirip kamu, jawabnya penuh antusias. Nenek ingin sekali melihat kamu punya anak-anak yang lucu. Aryo tersenyum tipis mendengar jawaban itu, namun raut wajahnya tetap serius. Kalau Aryo ingin mewujudkan keinginan nenek itu, apakah nenek akan marah? Jika cicit itu bukan dari Siska, tapi dari wanita lain. Tanyanya hati-hati. Nenek Lasmi terkejut, alisnya bertaut. Maksud kamu apa, Aryo? Nenek tidak paham. Apa kamu menghamili wanita lain selain Siska? Tanyanya, mencoba menahan keterkejutannya. Meski bingung, Nenek Lasmi juga tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat menyadari bahwa Aryo mungkin akan memberinya seorang cicit. Jelaskan semuanya, Aryo, katanya, setengah mendesak namun tetap terdengar penuh harap. Aryo menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Nek. Aryo menikah lagi. Nenek Lasmi tentu saja terkejut, meski tak mengucapkan apa-apa. Aryo melanjutkan dengan hati-hati, Aryo terpaksa melakukan ini karena Siska bersikeras tidak mau punya anak. Dia lebih memilih mengejar karirnya sebagai model internasional. Jadi, Aryo memutuskan menikah lagi agar bisa memiliki anak. Semua ini Aryo lakukan demi nenek. Maafkan Aryo, Nek, ucapnya dengan suara rendah, penuh rasa bersalah. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan Aryo. Nenek Lasmi tiba-tiba tersenyum dan memeluknya erat. Terima kasih, Aryo. Kamu berkorban sejauh ini hanya demi memenuhi keinginan nenek. Kamu memang cucu yang paling menyayangi nenek, ucapnya penuh haru. Aryo melepaskan pelukan neneknya perlahan, menatap wajahnya dengan rasa tidak percaya. Nenek tidak marah sama Aryo. Tanyanya, masih ragu. Nenek Lasmi menggeleng pelan sambil tersenyum lembut. Tidak. Kamu sudah berusaha membahagiakan nenek. Kenapa nenek harus marah? Jawabnya tulus. Ia lalu menatap Aryo dengan antusias. Sekarang, di mana wanita itu? Nenek ingin bertemu dengannya. Aryo tersenyum lega. Ia berdiri, mencium tangan neneknya, lalu berkata, tunggu sebentar, Nek. Aryo akan 30 menjemputnya. Aryo pun berjalan keluar rumah, menuju mobil tempat Dewi menunggu, dengan perasaan lega. Ia tahu, semua akan baik-baik saja. Sesampainya di mobil, Aryo segera membuka pintu dan memanggil Dewi. Dewi, ayo ikut aku masuk, ucap Aryo sambil mengulurkan tangannya. Dewi ragu sejenak, namun akhirnya menerima uluran tangan Aryo. Setelah keluar dari mobil, ia merasakan genggaman hangat Aryo yang menuntunnya. Aku takut, Mas. Apakah nenekmu marah? Tanyanya lirih, suaranya terdengar gemetar. Aryo tersenyum kecil, mencoba menenangkan Dewi. Tidak, Dewi. Nenek tidak marah, jawabnya meyakinkan. Syukurlah, ucap Dewi lega, meski wajahnya masih terlihat tegang. Hatinya tetap berdebar-debar, membayangkan momen pertemuan dengan Nenek Lasmi. Aryo menggenggam tangannya lebih erat, memberikan rasa aman. Tenang saja, tidak usah takut, ada aku di sini, katanya lembut, sebelum melangkah bersama Dewi menuju taman belakang, tempat Nenek Lasmi menunggu. Sesampainya di taman belakang, Aryo menggandeng tangan Dewi mendekati Nenek Lasmi yang masih duduk di kursinya. Dengan suara mantap, Aryo memperkenalkan Dewi. Nek, perkenalkan, ini Dewi. Dia istri muda Aryo, ucap Aryo dengan sopan. Dewi tersenyum hangat dan melangkah mendekat. Ia menundukkan tubuhnya,
mengulurkan tangan untuk salim kepada Nenek Lasmi. "Saya Dewi, Nek. Salam kenal," ucapnya lembut dan penuh hormat. Nenek Lasmi tersenyum ramah, membalas salim Dewi dengan tulus. "Aku Nenek Lasmi, neneknya Aryo. Duduklah di sini, Nduk," ujar Nenek Lasmi sambil menepuk kursi di sebelahnya. Dengan sedikit ragu, Dewi duduk di kursi yang ditunjukkan. Lah melirik Aryo, yang hanya memberikan anggukan kecil untuk menenangkan istrinya. "Dari mana asalmu, Nduk?" tanya Nenek Lasmi sambil memandangi Dewi dengan mata penuh perhatian. "Saya dari kampung, Nek, agak lumayan jauh dari sini," jawab Dewi dengan suara pelan namun jelas. Mendengar jawaban itu, Nenek Lasmi tersenyum tipis, lalu bertanya lagi, "Apa benar kamu sudah hamil?" Dewi mengangguk pelan. "Iya, Nek. Alhamdulillah, sudah 8 minggu, jawab Dewi, meskipun ada nada gugup dalam suaranya. Nenek Lasmi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba senyumnya melebar. Ia langsung meraih Dewi ke dalam pelukannya. Alhamdulillah. Akhirnya keinginan nenek untuk mempunyai seorang cicit dari Aryo akan terwujud. Serunya bahagia. "Terima kasih, ya, Nduk, kamu mau menjadi istrinya Aryo," tambahnya penuh rasa syukur. 31. Dewi yang semula khawatir langsung terkejut dengan sambutan hangat itu. Ia sempat berpikir bahwa Nenek Lasmi akan marah padanya, mungkin mencapnya sebagai orang ketiga seperti yang dilakukan oleh Ibu Aryo. Namun ternyata, Nenek Lasmi berbeda. Ia dengan senang hati menerima kehadiran Dewi. Pelukan hangat itu membuat hati Dewi lebih tenang. Ia merasa diterima, dan kini ia tahu bahwa setidaknya ada satu orang dalam keluarga Aryo yang mendukungnya. Buat yang suka novel komedi romantis, kisah cinta beda usia, baca juga novel berjudul Aku Basah, Om. P.F. Vizo. Penulis, Dinara Sofia. Enak aja asal ngomel seenak jidat. Om, lihat tuh, gara-gara dahan rambutan sialan yang rapuh itu, aku yang barusan maling rambutan baru dapat setengah kantong kresek jadi nyebur ke kolam ikan. Apa salahnya dahannya santai dulu, ngomong baik-baik jangan asal patah aja. Mana ikannya misuh-misuh lagi sama aku, katanya ganggu mereka yang lagi party. Ganti gak rambutan yang ngambang kaya hubungan. Pekik Vira tidak mau kalah. 32. Ketika mengetahui bahwa ibu mertuanya menerima kedatangan Dewi dengan senang hati, amarah Bu Kartika memuncak. Begitu suaminya, Pak Bambang, pulang dari kantor, ia langsung melontarkan keluh kesahnya. "Pak, aku tidak terima kalau ibumu menerima pelakor itu di sini. Ibu malu, kalau sampai orang-orang tahu Aryo punya 2 istri. Pokoknya menantu kita hanya Siska," kata Bu Kartika dengan nada tajam. Pak Bambang, yang sebenarnya sudah mendengar kabar pernikahan kedua Aryo dari istrinya sebelumnya, mencoba meredakan suasana. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Sudahlah, Bu. Biarkan saja. Laki-laki kan memang diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari 1. Toh, Aryo juga mampu. Lalu salahnya di mana? Kenapa ibu harus malu? Justru ibu seharusnya malu kalau Aryo itu suka selingkuh dan berganti-ganti wanita di luar sana. Tapi, kan, ini tidak. Aryo memilih menikahi wanita lain, pasti ada alasannya." Penjelasan Pak Bambang rupanya tidak membuat Bu Kartika puas. Lah melipat tangannya di dada, pandangannya tajam menusuk suaminya. "Tapi, Pak, di keluarga kita tidak ada laki-laki yang punya istri lebih dari 1. Lagi pula, apa Bapak tahu bagaimana latar belakang istri barunya Aryo? Dia itu seorang pelacur, Pak. Aryo membelinya dari seorang mucikari. Apa Bapak terima punya menantu seperti itu?" tuduh Bu Kartika dengan emosi yang meluap.
Pak Bambang seketika terdiam. Pertanyaan istrinya kali ini benar-benar sulit dijawab. Dalam hatinya, ia merasa bingung dan cemas. Melihat suaminya terdiam, Bu Kartika melanjutkan, "Pokoknya aku nggak mau tahu, Pak. Kamu harus bilang sama ibu kalau kita tidak setuju Aryo menikah lagi dengan Dewi." Ujar Bu Kartika tegas, meninggalkan suaminya yang masih terpaku di tempat. Malam itu, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah karena permintaan Nenek Lasmi untuk makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, mereka pindah ke ruang tengah. Nenek Lasmi, yang duduk di kursi utama, memulai pembicaraan dengan tenang.